Aku harus melihat siapa cewek itu. Kalung itu sama seperti yang dipakai aku. Gue bisa ingat. Ternyata kamu putih. Kamu masih hidup. Jadi kamu sudah menemukan wanita itu? Saya memang belum bisa memastikannya, Bu. Tapi kalau dilihat dari wajah dan penampilannya, persis seperti orang yang kita cari. Siapa sih wanita yang dimaksud Mama? Untuk tahu rencana Mama, gue harus pura-pura masih lupa tentang Putih. Gak ada yang boleh tahu kalau ingatan gue udah kembali semuanya. Termasuk Raffi. Sekarang gue tahu, perempuan di depan gue ini Putih. Tapi kenapa selama ini gue gak bisa ngenalin Putih? Dia pasti nyamar supaya bisa ketemu sama gue. Sisi Kelly. Aduh, gimana nih? Padahal aku bilang sama Reza kalau aku dikirim Sisi Kelly ke sini. Lu lupa ya? Lu nggak pernah diterima di sini. Terus sekarang apa lu ngotot masih ke sini, ha? Apa lu nggak punya harga diri? Harga dirinya itu ketinggalan di suatu tempat. Padahal kan Reza udah bilang kalau dia tuh nggak suka. Tapi tetap aja dikejar-kejar. Cuma macam apa kayak gitu? Ada apa sih, Bud? Gak tahu nih, Biyun panik banget nyuruh kita pulang sekarang. Kita pulang deh, yuk. Pokoknya pastikan mereka itu merasa diteror. Dan tiap malam mereka tidak bisa tidur nyenyak. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi aku. Terutama kedua gadis bodoh itu. Putih, aku kangen banget sama kamu. Sekarang kamu lagi ngapain ya? Apakah kamu sedang ngelakuin hal yang sama kayak aku? Ngeliatin bintang putih. Gimana sih doang? Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini. Sedalam alung lautan, tak sedalam cintaku ini. Mengalir di dalam darahku, sedekat hembusan nafasku. Cintaku untukmu, oh. Biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Cause I miss you, cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. Cause I miss you, I need you. Gue masih belum bisa kasih keputusan. Gue harus tahu dulu apa rencana Mama. Gue harus tahu.
Gue ada firasat buruk ya. Putih. Gue harus nemuin dia. I have a bad feeling. Aduh, mereka masih aja di sana. Ngapain lagi coba? Aduh gimana ya? Oh, aku tahu. Aku telepon security aja. Oh iya. Halo Pak. Pak, tolong ya Pak, di depan rumah papa saya, Pak Wijaya, ini kayak ada geng motor yang atraksi-atraksi terus balapan gitu Pak. Bisa gak tolong Bapak usir? Soalnya ngeganggu banget. Ya makasih ya Pak. Sebentar lagi security datang. Syukurlah kalau kayak gitu. Oh ya, nanti malam kita tidurnya barengannya dalam satu kamar. Soalnya kalau misalnya terjadi apa-apa kan kita bisa saling bantu. Ya udah. Aduh, kan aduh kebalik lagi. Masuk rumah sekuritas, Pak security sama nih. Hei, saya harap kalian pergi dari sini. Ini area perumahan, bukan area balapan. Pergi sekarang. Emang kenapa? Kalau gua nggak mau pergi, hah? Kalian ini kayak mau menantangin, ya? Saya tidak mau dekat gua di sini. Kalian pergi sekarang. Oh, saya takut sama kalian. Pergi semua. Pergi kalian. Satpam aja eleh. Aduh kumaha ini teh. Yun, kalau misalnya dia tiba-tiba masuk kemari bagaimana? Eta kumaha tuh dia can bisa mikir. Aduh gimana dong Merah? Kita harus gimana nih? Kita tuh cewek semua, nggak akan bisa ngelawan mereka. Ya, Put, tenang dulu ya. Sebaiknya kita telepon polisi aja biar mereka tuh ditangkap. Oh yaudah, cepat telepon polisi. Bentar. Iya benar. Mendingan oge telepon polisi. Ini Biyun teh udah nggak tahan. Aduh, lama-lama jantungan. Ini teh jantungan. Iya kesian si Yuyun. Reza! Hah? Aduh Reza nggak mungkin ngadepin mereka. Reza tuh masih sakit. Kalau misalnya kepalanya kepukul, kebentur atau itu gimana? Aduh gimana dong Reza ngapain di situ? Aduh Reza ngapain sih? Kumaha atuh. Lamun Aden ganteng teh. Jadi nggak ingat Nan Putih untuk selamanya. Apaan sih berlebihan kamu? Tapi ada bener ada ditakol sama ada kamu. Aku takut. Aduh, kenapa sih ini polisi belum juga datang ini? Polisi mana? Kok belum datang sih polisinya? Kita harus telepon Kak Raffi. Oh iya. Halo Kak Raffi. Kak, di sini gawat banget Kak. Ada preman di luar rumah kita Kak. Kak, please bantuin kita ke sini Kak. Kita nggak tahu harus gimana. Iya Kak, cepetan ya Kak. Kalian ngapain bikin keributan di sini? Hah? Jadi mau lo apa? Hah? Mereka tuh Reza dikeroyok. Aku nggak mungkin biarin Reza dikeroyok kayak gitu. Putih, jangan nekat Putih. Stop! Lepasin dia! Lihat. Buat kamu. Siapa yang datang, ha? Cantiknya. Ya.
Mungkin dia mau senang-senang ikut sama kita. Gue nggak akan biarin mereka nyakitin Putih. Boleh, kita yakin. Kalian jangan nyakitin dia. Emang apa? Hah? Mau apa? Lepasin gua! Lepas! Lepasin gua! Reza! Aduh. Kamu sama kita aja, cantik. Lepasin gue nggak? Ya. Lepasin ya. Diam. Reza! Stop! Lepasin gue! Lepasin kalau berani. Lawan saya. Lawan! Maju kamu, maju! Bahu dia angkat begitu. Ya, ayo sini. Lepasin saudara gue! Lepasin! Lu juga mau ikut-ikutan? Ntar dapat giliran lu. Lepasin! Ntar giliran lu jadi. Gimana pun gak apa-apa. Apaan sih lo? Ajar lu. Kasar banget. Turun. Ini belum seberapa. Lu terima akibatnya. Bisa. Reza! Reza bagus! Reza! Iya, ada apa? Halo Bu, saya mau melaporkan sesuatu sama Ibu. Iya, pasti kamu mau melaporkan perkembangan keluarga Wijaya, kan? Iya Bu, tiba-tiba Mas Reza datang menghancurin semua itu Bu. Reza. Kok bisa sih Reza itu ada di sana, terus dia mengacaukan rencana saya gitu? Saya juga nggak nyangka Bu, Mas Reza datang. Menurut dokter, Mas Reza itu lupa sama Putih Bu. Dia hanya ingat sama Pak Wijaya yang punya anak satu, yaitu Merah Bu. Sekarang saya tanya, apa urusannya Reza sama Merah? Saya juga nggak tahu. Yang jelas, saya akan menyelidikinya Bu. Sekarang dengar baik-baik. Saya nggak mau tahu ya apa rencana Reza di sana. Yang penting jalankan tugas kalian sesuai rencana saya. Oke? Terus teror keluarga itu, terutama Putih. Saya nggak mau dia nyaman dan aman meskipun di rumahnya sendiri. Ingat itu. Ngapain sih Reza di situ? Makasih ya kamu nolongin aku. Tapi aku benar-benar khawatir banget kalau misalnya keadaan kamu tambah parah terus kamu nggak bisa inget sama aku gimana. Merah, kayak Reza udah mau sadar deh. Kamu obatin cepetan, dia kan nggak boleh lihat aku.
cepetan. Curumlah, kamu ngerasa kasihan nggak sama non putih? Iyalah. Sok sekarang non putih teh nggak bisa ketemu sama Aden ganteng. Kalau nggak nyamar, aduh, padahal kan mereka teh saling membutuhkan. Kok mau ayeuna dan ganteng ngebutuhin non putihnya. Ya makanya kita doain aja dah ya. Semoga Mas Reja tuh cepet pulih gitu biar sadar. Eta mah geus atuh mesti doakeun. Reza, syukurlah kamu udah sadar. Gimana? Udah, baik kan? Kayaknya tadi aku dengar suara Putih deh. Tapi ternyata Merah yang ngobatin aku. Apa Putih ngumpet ya karena takut aku lihat? Za, pelan-pelan dong. Luka kamu tuh masih parah. Apa perlu aku panggil dokter? No, nggak apa-apa kok. Makasih ya, kamu udah ngobatin aku. Za! Kak, lo kenapa begini? Siapa yang lakuin ini semua? I don't know. Opa Cicangok, itu tuh tadi ya yang ngelakuinnya teh ya anak-anak motor. Ya, dikasih belenya. Udah gitu Mas Reja dihajar. Tapi bukan Mas Reja aja yang dihajar, tapi non pup. Maksudnya Ceromlah teh ya, itu loh. Non Merah juga digangguin loh. Sok marahin. Non Merah lo digangguin. Kurang ajar. Siapa mereka? Berani banget bikin ulah di sini? Iya. Bisa. Jadi kamu sudah menemukan wanita itu? Saya memang belum bisa memastikannya, Bu. Tapi kalau dilihat dari wajah dan penampilannya, persis seperti orang yang kita cari. Ini semua pasti ulah Mama. Kak, kita harus nemuin Mama. Ya, tunggu! Merah, pulang duluan ya. Kenapa Reza tiba-tiba mau nemuin mamanya? Apa ini ada hubungannya sama mamanya? Cak. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Lu sekarang ngomong sama gue. Lu mau ngapain sekarang? Kita harus ketemu sama Mama. Oke? Gue yakin ini rencana Mama. Mama yang sudah nyuruh orang untuk meneror mereka. Neror. Maksud lu apa neror? Siapa mereka? Merah dan Putih? Iya, mereka. Apa nih Tante Reza udah ingat sama Putih? Ja, lu jujur sama gue sekarang. Ini ada apa sebenarnya? Kayaknya Kak Raffi curiga sama gue. Harusnya gue lebih hati-hati ngomongnya. Look, ini tentang Mama. Gimana sih lo? Jadi Reza sebenarnya udah ingat sama Putih apa belum? Ingatan dia udah pulih apa belum ya? Gue curiga ada sesuatu dengan Mama Reza. Iya Put udah aman kok Put sini. Reza udah pergi. Put, gue masih curiga deh. Kalau ini tuh ada rekayasa di Tante Sandra. Reza kan masih luka-luka. Kalau dia pergi dan pingsan di tengah jalan gimana? Bitan mau nanya. Ari Tante Sandra teh siapa? Ini teh rada nggak mudeng ya, nggak jelas. Tante Sandra itu mamanya Reza dan Kak Raffi. Geningan. Hah? Mamanya Aden Kasep sama Aden Korea? Ih, nah meni jahat gitu ya nggak nyangka. Tapi maksudnya apa ya? Dia ngutus orang-orang preman-preman kemari mau nyelakain kita gitu. Put lo mau kemana Put? Ja, wait! What? Ja, you gotta tell me the truth. Kenapa lo bilang Mama ada hubungannya sama semua ini? Kenapa lo bilang Mama ada kaitannya dengan pengendara motor yang tadi? Jadi kamu sudah menemukan wanita itu? Saya memang belum bisa memastikannya, Bu.
Tapi kalau dilihat dari wajah dan kepenampilannya, persis seperti orang yang kita cari. Kak, gue waktu ke kantor, nggak sengaja gue dengerin mama. Kayak dia lagi ngobrol sama detektif. Dia lagi mencari Tante Saras. You remember Tante Saras, right? Yeah. Berarti mama punya rencana buruk buat keluarga. Sebenarnya tahu kau ada sesuatu, matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang, bila sayang, katakan cinta.